Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Adi Prasetyo dengan NIM 2024 Insya Allah di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis biaya, yang dimana saya akan menganalisis usaha kue Busari dengan metode job order costing. Nah, di sini profil singkat yaitu kue Busari merupakan usaha rumahan yang bergerak di bidang pembuatan berbagai jenis kue berdasarkan pesanan pelanggan seperti kue ulang tahun, kue tart, brownies, cupcake, dan snack book. Usaha ini dikelola oleh Busari bersama dua anggota keluarga sehingga proses produksi masih dilakukan secara sederhana. Dalam menjalankan usaha, Busari belum menerapkan metode job order costing. Menentukan harga jual masih dilakukan berdasarkan pengalaman, perkiraan biaya bahan baku, serta membandingkan harga dengan usaha sejenis di sekitar tempat tinggalnya. Biaya-biaya seperti penggunaan gas, listrik, air, dan penyusutan peralatan belum diperhitungkan secara khusus pada setiap pesanan. Nah, di sini ada kondisi kue Busari sebelum menggunakan job order costing. Yang pertama, sistem penentuan harga belum menggunakan job order costing. Ketika menerima pesanan, Busari biasanya hanya memperkirakan biaya bahan baku, kemudian menambahkan sejumlah keuntungan menurut pengalaman. Perhitungan dilakukan secara sederhana tanpa pencatatan biaya yang rinci. Contoh pesanan. Pesanan satu buah kue ulang tahun dengan diameter 24 cm, rasa coklat premium, dekorasi buttercream, tema ulang tahun. Nah, perkiraan biaya yang dilakukan oleh Busari adalah biaya bahan baku, biaya lain-lain, di mana biaya bahan baku adalah 350.000, biaya lain-lain adalah 100.000. Nah, berdasarkan pengalaman Busari kemudian menambahkan keuntungan sekitar 200.000 sehingga harga jual ditetapkan menjadi 650.000. Nah, permasalahan sebelum menggunakan job order costing adalah walaupun cara tersebut cukup mudah diterapkan, terdapat beberapa kelemahan, yaitu 1. Biaya tenaga kerja belum dihitung secara terpisah. Biaya overhead seperti listrik, gas, air, dan penyusutan alat sebelum dialokasikan ke setiap pesanan. Nah, tidak terdapat pencatatan biaya untuk setiap pesanan hingga sulit mengetahui biaya produksi yang sebenarnya. 4. Keuntungan yang diperoleh tidak dapat diketahui secara pasti. 5. Sulit melakukan evaluasi apabila terjadi kenaikan harga bahan baku atau perubahan biaya produksi. Nah, akibatnya terdapat resiko bahwa harga jual yang ditetapkan terlalu rendah sehingga keuntungan menjadi kecil dan dari yang diharapkan, atau terlalu tinggi sehingga kurang kompetitif di pasar. Nah, di sini ada analisis usaha kue Busari setelah menggunakan job order costing. Usaha menggunakan biaya produksi yang sebenarnya dilakukan analisis menggunakan metode job order costing pada pesanan yang sama. Ya. Data pesanan itu job order nomor 1 produk yaitu kue ulang tahun, diameternya adalah 24 cm dengan berat kurang lebih 2 kg, rasa coklat premium, dekorasi buttercream, tulisan sesuai permintaan pelanggan. Nah, di sini ada biaya bahan baku. Yang pertama ada tepung terigu seharga 16.000, gula pasir 18.000, telur ada 37.500, margarin 28.000, coklat compound ada 65.000, susu cair 16.000, buttercream 80.000, vanili dan baking powder 12.000, pewarna makanan 10.000, topper dan lilin itu 20.000, box kue 18.000. Dengan total biaya bahan baku adalah 320.500. Nah, di sini yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, aktivitas di sini adalah pembuatan adonan. Biayanya itu 40.000, pemanggangan 25.000, dekorasi kue 60.000 dengan total 125.000. Nah, yang ketiga adalah biaya overhead pabrik.
Komponen ada gas LPG, biayanya itu 18.000. Lalu ada listrik 20.000, air 5.000, penyusutan oven 12.000, penyusutan mixer 8.000, peralatan kecil 7.000, dan total overheadnya adalah 70.000. Perhitungan harga pokok produksi. Biaya bahan pokok ada 320.500, dan biaya tenaga kerja langsung ada 125.000, dan biaya overhead 70.000. Harga pokok produksi ada senilai 15.500. Nah, penentuan harga jualnya adalah target keuntungan yang diinginkan adalah sebesar 35%, dan keuntungannya adalah 35% dikali 515.500, yang dimana adalah keuntungannya adalah 180.425 rupiah. Nah, harga jual adalah 515.500 ditambah dengan 180.425 sama dengan 695.925, yang dibulatkan menjadi 700.000. Nah, hasil analisis setelah menggunakan metode job order costing, diketahui bahwa total biaya produksi untuk satu pesanan kue ulang tahun adalah 515.500 dengan menerapkan margin keuntungan sebesar 35%. Harga jual yang disarankan menjadi 700.000. Jika dibandingkan dengan cara sebelumnya yang menerapkan harga berdasarkan perkiraan sebesar 650.000, maka harga jual berdasarkan job order costing lebih tinggi sebesar 50.000. Selisih tersebut berasal dari biaya-biaya yang sebelumnya belum diperhitungkan secara rinci, terutama biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Selain menghasilkan harga jual yang lebih akurat, menerapkan job order costing juga memberikan informasi mengenai besarnya biaya pada setiap komponen produksi. Informasi ini membantu pemilik usaha dalam mengendalikan biaya, mengevaluasi efisiensi proses produksi, dan menetapkan harga yang mampu memberikan keuntungan sesuai target. Nah, kesimpulan analisis adalah sebelum melakukan job order costing, Kue Busari menggunakan metode berdasarkan perkiraan sehingga pencatatan biaya belum dilakukan secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi dan keuntungan setiap pesanan tidak dapat diketahui secara pasti. Setelah dilakukan analisis menggunakan job order costing, seluruh biaya produksi berhasil diidentifikasi dan dihitung secara rinci. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode ini memberikan dasar yang lebih akurat dan menentukan harga jual, meningkatkan biaya, peserta membantu pemilik usaha memperoleh keuntungan sesuai